Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Nurjan Kanita dengan NIM 2248 201045. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam. Ke slide pertama yaitu pemilihan bahan. Istilah taksonomi dikembangkan dari dua kata Yunani taksi yang berarti pengaturan dan nomia yang berarti distribusi atau metode. Jadi taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan penggolongan organisme yang mencakup semua tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Pemilihan bahannya itu, yang pertama seleksi spesies, yang kedua seleksi usia, yang ketiga seleksi bagian tubuh, dan yang keempat seleksi lokasi dan musim. Nah, di slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan itu yang pertama ada musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan itu ada dua. Yang pertama pengalaman penggunaan turun-temurun, yang kedua ada pengujian atau screening. Nah, yang ketiga itu sumber bahan baku, terbagi dua, yaitu biodata yang hidup liar atau tumbuh secara alamiah. Yang kedua, hasil budidaya. Selanjutnya ada tahapan memperoleh simplisia. Yang pertama, pengumpulan, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Di slide selanjutnya, bagian tanaman dan cara pengumpulan. Yang pertama, kulit batang, batang utama dan cabang dikelupas. Yang kedua ada batang, cabang dengan diameter tertentu. Yang ketiga itu kayu, batang atau cabangnya. Nah, yang keempat itu ada daun. Pucuk yang sudah tua atau muda dipetik dengan satu persatu. Nah, yang kelima itu ada bunga, kuncup atau bunga mekar. Yang keenam ada pucuk. Pucuk berbunga dipetik dengan tangan. Yang ketujuh ada akar dari bawah permukaan tanah. Nah, di slide selanjutnya yaitu sortasi basah, pencucian, dan perajangan. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan cemaran kotoran. Kalau pencucian dilakukan dengan air bersih, simplisia mengandung zat mudah larut dalam air, mengalir, dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Yang ketiga itu perajangan. Simplisia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan tanaman yang baru dipanen setelah dirajang, dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Cara perajangan juga tergantung bagian atau keadaan biodatanya. Nah, di slide selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan bisa dengan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze dry. Nah, selanjutnya itu ada pengecilan ukuran. Yang pertama itu bisa menggunakan gunting, blender, dan juga pisau. Menurut Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017, kecuali dinyatakan lain, derajat kehalusan serbuk simplisia untuk pembuatan ekstrak merupakan serbuk simplisia harus seperti tertera pada pengayak dan derajat halus serbuk. Nah, selanjutnya ada sortasi kering, pemeriksaan mutu. Sortasi kering dilakukan setelah simplisia kering dan sebelum dipakai, gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki. Pemeriksaan mutu yang diperiksa itu yang pertama identifikasi taksonomi, analisis terhadap uji farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Yang ketiga kadar abu, keempat kadar serat, kelima komposisi yang dapat diekstrak, dan yang keenam analisis impurities organik dan anorganik. Selanjutnya pengepakan. Pengepakan tergantung pada tempat tujuan dan cara pengangkutan perkiraan lama di perjalanan. Yang pertama itu cantumkan label simplisia, itu ada meliputi nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan juga kandungan senyawa aktif yang ada di dalamnya. Nah, di slide selanjutnya itu penyimpanan. Untuk penyimpanan, cara dan tempat penyimpanan yang sesuai merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas simplisia. Oksigen udara juga diperlukan, reaksi kimia internal reaksi enzim dan untuk otoksidasi, dan yang terakhir itu dehidrasi. Apabila kelembapan udara lebih rendah dari kadar air simplisia, udara di sekitarnya akan menarik air dari simplisia sehingga menjadi mengkerut. Nah, selanjutnya ekstrak bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa-senyawa metabolik sekunder yang menjadi target untuk dipisahkan dari biomasa atau ampas atau bagian yang tidak diperlukan karena sifatnya yang mengganggu, baik dalam pengajian maupun karena mengganggu efektivitas khasiat dari bahan aktifnya. Ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cair dengan menggunakan bantuan pelarut. 3 tahapan proses ekstraksi. Yang pertama itu pelarut akan merusak dinding sel, jaringan serta masuk ke dalam sel. Yang kedua pelarut akan
melarut secara senyawa-senyawa metabolik yang ketiga, pelarut bersama sampai tablet yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Nah, di slide selanjutnya itu ada metode maserasi. Tahapannya itu yang pertama ada perendaman, pengadukan, setelah itu ada penyaringan dan juga pengulangan. Kelemahannya itu waktu lama dan banyak pelarut. Nah, di selanjutnya metode perkolasi. Yang pertama ada tahapan, terbagi menjadi dua yaitu packing dan pengaliran pelarut. Yang kedua itu ada kelemahan, terbagi tiga yaitu yang pertama tersumbat, lebih banyak pelarut, senyawa sulit tersaring. Dan yang ketiga itu ada kelebihan terbagi menjadi dua, teknologi sederhana dan waktunya yang lebih singkat. Nah, selanjutnya metode ekstraksi dengan reflux. Tahapannya yaitu perendaman, pemanasan, penyaringan, dan kelemahannya itu terbagi dua. Yang pertama itu ada kerusakan senyawa, dan yang kedua itu biayanya lebih mahal. Nah, selanjutnya ada kelebihan. Kelebihannya itu menggunakan sedikit pelarut. Nah, di sini lanjut saja ada metode sokletasi. Tahapannya itu packing dan pemanasan pelarut. Kalau kelebihan sedikit pelarut, waktu lebih singkat. Kalau kelemahannya itu biayanya lebih mahal. Metode ekstraksi ultrasonikasi. Tahapannya itu perendaman, ultrasonikasi, penyaringan, dan pengulangan. Kelebihannya itu menggunakan waktu yang lebih singkat. Kelemahannya itu membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada sokletasi. Faktor pemilihan metode yaitu efisiensi, rendaman yang tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksi lebih singkat, pelarut lebih sedikit, dan biaya yang lebih murah serta resiko yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada evaporasi. Kumpulan semua masyarakat merupakan kemudian uapkan dengan penguat hukum atau penguat tekanan rendah, dapat juga menggunakan rotavapor hingga diperoleh ekstrak kental. Yang kedua itu hitung rendemen yang diperoleh presentasi bobot antara rendemen dengan bobot serbuk simplisia yang digunakan dengan penimbangan. Nah, sekian hasil itu dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.